di mana, di akuarium. Teman-teman di sini sudah merasakan kapan tempat kita gitu. Kapan tempat kita? Ini kan mobil udah jadi gedungnya gitu. Apalagi tahun lalu. Kapan jadinya? Saya bilang sabar, insya Allah nanti jadi bangunannya. Tapi harus melewati proses, betul? Dan proses itu dijalani. Kemudian setiap kali datang ke sini juga selalu merasakan. Dan pas Agustus kemarin kita... Halo Sobat Inspirasi News, bertemu lagi dengan Inspirasi News yang terus mengabarkan fakta viral seputar tokoh publik, tokoh politik, dan berita-berita viral tanah air dan juga mancanegara yang terus saja ada, dan agar Anda selalu tidak ketinggalan berita-berita viralnya. Nah, kali ini soal Anies yang berhasil bikin politikus PDIP mencak-mencak, yakni Ketua DPRD DKI mencak-mencak karena Anies. Kenapakah dia mencak-mencak dan Anies berhasil membuat dia mencak-mencak? Dan kenapa kok mencak-mencak? Apakah dia tukang pencak? Entahlah. Yang jelas dalam berita yang ditulis oleh Rek News, ditulis dengan judul PDIP mencak-mencak, Anies bangun rusun di kampung yang digusur era Ahok. Oh, ternyata ini sebabnya. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana mencak-mencaknya? Dan bagaimana Anies menyikapinya? Yuk, like, subscribe, and komennya ditunggu. Ikuti terus Inspirasi News, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jari. Saat Basuki Cahayapurnama atau dikenal dengan Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Kampung Kunir, Taman Sari, Jakarta Barat digusur dengan alasan melanggar izin pendirian bangunan karena berada di bantaran Sungai Ciliwung. Namun kini Gubernur DKI Anies Baswedan berencana membangun kembali wilayah tersebut dan memberikan penduduknya pemukiman, penduduk yang digusur itu. Beberapa rumah di Kampung Susun Kunir akan dibangun kembali oleh Anies dan direvitalisasi. Namun hal itu membuat PDIP pun mengkritik. Menurut anggota DPRD DKI, fraksi PDIP, Johnny Simanjuntak, bantaran kali itu tidak diperuntukkan untuk pemukiman. Dia menuding Anies sedang melakukan pencitraan. Menurutnya, seharusnya Anies membangun kampung susun di tempat lain. Kan kita tahu, bantaran itu kan bukan untuk pemukiman. Kalau kemudian dibangun, sekarang itu sama saja pencitraan. Dia mau menunjukkan pokoknya beda dengan yang kemarin, kata Joni kepada wartawan Kamis 14 Oktober 2021. Hal ini tentu salah karena beberapa waktu yang lalu Anies juga meneruskan apa yang dibikin oleh Ahok. Beberapa pembangunan diteruskan oleh Anies. Banyak berita yang beredar itu. Anies tidak semata-mata membangun untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan apa yang dibikin oleh Ahok. Tapi Anies punya tujuan, Anies fokus kepada yang dia lakukan, dan tentu ini juga sudah dipertimbangkan masak-masak oleh Anies. Selanjutnya, Johnny mengatakan bahwa lebih bagus dibangun di tempat lain yang jauh dari bantaran kali. Kita punya kok lahan Pemprov DKI yang bisa digunakan. Kita bisa kok bangun di pusat kota yang tidak jauh dari tempat mereka cari nafkah, tambahnya. Tapi sekali lagi, Anies tidak sesederhana itu berpikir. Anies pasti punya pertimbangan masak-masak, dan yang dia pertimbangkan adalah keselamatan kota Jakarta, kemajuan kota Jakarta, dan juga kebahagiaan warganya. Itulah poin yang selalu menjadi pilot project Anies dalam membangun Jakarta. Jakarta sejahtera, warganya bahagia. Namun Johnny dari fraksi PDIP ini juga mengatakan bahwa dia sebetulnya mendukung penuh program pembangunan rumah susun yang menjadi target Pemprov DKI. Terlepas dari adanya pandemi, Johnny mengatakan pihaknya kurang melihat aksi nyata Pemprov menjalankan program tersebut. Fraksi PDIP mendorong
Pemprov untuk memenuhi janji Pemprov itu di RPJMD, khususnya untuk membangun rumah-rumah susun yang targetnya ratusan ribu. Artinya kami melihat bahwa Pemprov kurang begitu fokus dalam pembangunan itu. Terlepas bahwa memang akhirnya ada pandemi ya, dan mungkin ada refocusing anggaran ya. Tapi kita lihat selama ini kurang ada political real dari Pemprov untuk membangun perumahan rakyat. Padahal itu harus diperbanyak tuturnya. Dan ini tentu berbanding terbalik dengan Anies. Nah, sementara Anies mau membangun rumah susun, tetapi dikritik. Sementara katanya tadi fraksi PDIP mendorong Pemprov untuk memenuhi janji, khususnya untuk membangun rumah susun. Nah, ini gimana bos? Jadi repot nih. Dan sebelumnya memang Anies telah meresmikan perencanaan dan pancangan Kampung Susun Kunir yang diperuntukkan bagi 33 keluarga korban gusuran Kampung Kunir pada 2015 atau saat Gubernur DKI dijabat Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Jadi ada 33 keluarga yang akan dibangunkan rumah oleh Anies. Anies pun mengatakan demikian. Seringkali kita bertemu dengan situasi di mana untuk menjalankan kepentingan besar berdampak kepada hajat hidup masyarakat. Hal itu terjadi di mana-mana. Saat ini yang kita kerjakan adalah memastikan keadilan hadir, memastikan perlindungan diberikan, dan memastikan warga mendapatkan hak untuk memiliki pemukiman yang layak, kata Anies di Taman Sari, Jakarta Barat, Kamis 14 Oktober 2021. Menurut Anies, pembangunan rumah susun ini ditujukan agar warga Kampung Kunir segera mendapatkan hunian yang layak. Dia menyinggung soal Kampung Susun Akuarium yang telah selesai dibangun. Kampung Susun ini, sambung Anies, bakal menjadi komunitas. Dia berharap ada interaksi yang membuat komunitas warga menjadi hidup dan unik. Inilah yang ditekankan oleh Anies, membangun kampung susun dengan identitas tersendiri yang unik dan ada interaksi kerjasama antar warganya, tidak hidup sendiri-sendiri, dan sehingga menjadikan kampung itu bergerak ekonominya dan bergerak juga sosial masyarakatnya. Itulah yang diharapkan oleh Anies. Jadi saat Jakarta membangun besar-besaran, ada proyek besar, tetapi tetap tidak meminggirkan dan tetap memikirkan nasib rakyat kecil. Tidak main gusur saja, gusur sana, gusur sini, dan gusur situ. Anies bukan begitu orangnya, bos. Kampung, tempat masa depan anak cucu kita. Iya, kita lihat kolaborasi antara pemimpin dan juga warganya dalam pembangunan rumah yang penuh berkah, rumah